Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak mungkin bahagia kecuali dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun penyakit hati yang kita rasakan, yang beliau sebutkan, ada luka dalam hati, ada kekeringan dalam hati, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada penyesalan, ada penderitaan, semua jalan keluarnya adalah khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung dan faedahnya sangat luar biasa. Kembali kepada sang hamba, dia akan bahagia. Makanya kita dapati sebagian orang kalau rajin salat malam, kita tidak lihat kesedihan dalam wajahnya. Hidupnya mungkin setengah mati, ekonominya mungkin sulit, mungkin ada masalah dalam keluarganya, tapi dia bisa menjalani dengan tenang. Kenapa? Dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagian orang mungkin telah dipenuhi kebutuhan duniawinya, tapi gelisah, tidak tentram, tidak tenang. Kenapa? Dia mencari kebahagiaan tidak pada tempatnya. Dia mencari kebahagiaan pada sibuk dengan ngurusin manusia, sehingga dia tidak bahagia. Ini sebagaimana ya hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama, tinggal kita mau praktek atau tidak. Anda ingin bahagia, mudah, khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangi interaksi dengan manusia. Artinya jangan omongin manusia, jangan terlalu lihat komentar tentang manusia. Sudah sibuk dengan baca Quran, dengan salat malam, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu akan datang sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Anda sendiri tidak akan hilang kecuali dengan ridha keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda tidak akan hilang kegelisahan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Muslim bin Yasar berkata, "Ma taladzadzal mutaladzizun bimithli khalwati bimunajatillahi azza wa jalla." Tidaklah orang-orang berlezat-lezat seperti kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Yusuf berkata, "Man arada ta'jilan ni'am falyukthir min munajatil khalwah." Siapa yang ingin nikmat disegerakan, itu kebahagiaan disegerakan, hendaknya dia memperbanyak bermunajat kepada Allah dalam khalwatnya. Dalam khalwatnya. Ingin segera nikmat didapat dengan cara demikian ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhuluha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, yaitu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam kebahagiaan dunia, dia tidak akan mendapatkannya di akhirat kelak. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang beriman yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti bahagia, pasti bahagia. Ini diucapkan oleh seorang ulama, bukan yang hidup dalam kenyamanan, dalam kemewahan, tidak. Yang dipenjara berulang-ulang, yang dimusuhi oleh banyak orang, yang dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi dia menyampaikan bahwasanya orang beriman itu memiliki surga yang dia bawa ya di hatinya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam perkataan yang lain, "Ma yaf'alu a'da'i bi jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Mereka penjarakan aku berulang-ulang sampai disebut 8 kali beliau di penjara dan akhirnya wafat di penjara. Apa yang mereka tidak lakukan kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku ada di hatiku. Subhanallah. Ini bukan diucapkan oleh orang yang penuh dengan kemewahan, tapi diucapkan oleh seorang yang diuji dengan berbagai macam ujian. Makanya sebagian salaf mengatakan, "Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan na'im." Seandainya para raja dan para pangeran-pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, la jaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan memerangi kita untuk merampas kebahagiaan tersebut. Ya. Jangan antum sangka bosnya kebahagiaan diraih oleh orang yang memiliki jabatan tinggi, dimiliki oleh enggak, kebahagiaan bisa diraih oleh siapa saja. Caranya khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin nikmat disegerakan, sisihkan waktu untuk munajatil khalwah, yaitu bermunajat kepada Allah dalam khalwat, dalam kesendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya khalwat dilakukan oleh para anbiya, para nabi ya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi ya. Apa yang beliau lakukan? Beliau berkhalwat di Gua Hira. Karena beliau bingung, itu ingin dekat, ingin mengenal Allah tapi tidak tahu caranya. Beliau tidak tahu caranya. Belum ada wahyu ketika itu. Maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hubbiba ilaihi al-khala ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tsumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghar Hira fa yatahannathu fihi." Maka Nabi pun dibuat suka dengan khalwat. Maka dia pun pergi ke Gua Hira, dia berkhalwat di situ.
Siapa yang masuk Gua Hira? Antum kalau pergi ke Gua Hira, ya di depannya itu ada celah, celah itu view-nya langsung ke Ka'bah, ke arah Ka'bah ya. Itu disebutnya oleh para ulama, Nabi SAW berkhulwat di Gua Hira ingin menghindar dari berbagai macam kemaksiatan yang terjadi di masyarakat ketika itu. Ketika itu Mekah secara umum dunia di puncak-puncak kemaksiatan sebelum Nabi diutus. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-ard illa baqaya min ahli al-kitab. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memandang kepada penghuni bumi dan Allah murka kepada mereka semuanya, orang Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir yang tersisa dari ahlul kitab yang masih bertauhid, yang tidak Allah benci kepada mereka. Yang lainnya rusak, maksiat, zina, khamar, bunuh-bunuhan, syirik dengan berbagai macam modelnya ya. Dengan berbagai macam kemaksiatan ya, dengan berbagai macam kemaksiatan ya. Maka Nabi seperti muak dengan itu semua, maka beliau pun berkhulwat ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ya. Maka di antara surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan khulwat, adalah surat Al-Muzammil. Ya, surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila illa nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, bangunlah salat malam ya, sepenuhnya kecuali hanya sedikit, kebanyakannya untuk salat malam. Nisfahu aw inqus minhu qalila, salatlah malam engkau setengah malam atau kurangi dari setengah malam. Au zida alaihi, atau lebih dari setengah malam. Itu Allah suruh Nabi salat malam. Ini khalwat yang benar. Rasulullah setelah itu tidak lagi ke Gua Hira karena ada cara khalwat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat malam. Ini di awal-awal dakwah sebelum turun berbagai macam syariat. Rasulullah SAW disuruh berkhalwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam khalwat tersebut banyak faedah yang dapat oleh Nabi SAW, bekal charger bagi iman Nabi SAW. Karena di siang hari Rasulullah SAW akan mendapati berbagai macam ujian, cobaan, berbagai macam hinaan dan yang lainnya. Dan ini, subhanallah, khalwat ini disyariatkan sejak awal Islam. Sejak awal Islam. Ada khilaf di kalangan para ulama, para sahabat juga yang masuk Islam, ada yang mengatakan juga diwajibkan selama setahun. Setelah itu baru kemudian kembali hukumnya sunnah. Ya. Tapi maksud saya, ibadah khalwat itu, salat malam, adalah kebiasaan para anbiya. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhalus salati salatu Daud. Sebaik-baik salatnya Nabi Daud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yusalli thulutsahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur setengah malam, kemudian beliau salat sepertiga malam, kemudian beliau tidur lagi seperenam malam. Sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah. Ketika dipanggil dia datang segera ingin ketemu Allah. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kau datang sebelum waktunya wahai Musa? Kata Allah. Dipanggil ada waktunya, Nabi Musa datang sebelum waktunya. Kata Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku bersegera menuju engkau ya Allah agar engkau ridha kepada aku. Ingin segera bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah, dia merasakan kelezatan luar biasa. Ya, karena benar-benar dia mendengar suara berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu merasakan kelezatan, dia ingin lihat Allah. Dia mengatakan, "Rabbi arini anzur ilaik." Saya ingin lihat engkau ya Allah. Saking rindunya. Ada kelezatan yang dia rasakan. Dia minta yang lebih lezat, yaitu melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kelezatan tertunda, hanya bisa dirasakan nanti di hari kiamat di surga. Kelezatan yang terbaik adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala.